Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar, angkatan 2019, kelas Teknik C. Di sini saya akan menjawab soal dari pemrograman lanjut. Soalnya ada 3, yaitu bagaimana cara pemrosesan array dan mendefinisikan array menggunakan list. Yang kedua, jelaskan perbedaan array konstan, array asosiatif, array multidimensi. Dan yang ketiga, membuat dan menjelaskan sebuah contoh program di mana menggunakan modul array. Yang pertama, pemrosesan array. Elemen array tersusun di memori secara beruntun atau sekuensial. Elemen array diproses secara beruntun melalui indeks yang terurut. Memproses array artinya mengunjungi traversal setiap elemen array dan memanipulasi nilai di dalamnya. Kunjungan dimulai dari elemen pertama array berturut-turut pada elemen berikutnya sampai elemen terakhir dicapai, yaitu elemen dengan indeks terbesar. Berikut adalah skema umum program pemrosesan array. Terminasi merupakan aksi spesifik bergantung pada persoalan yang akan dipecahkan, misalnya pengisian nilai, pembacaan, penulisan, komputasi, ataupun manipulasi lainnya. Mendefinisikan array. Sama seperti bahasa pemrograman lainnya, bahasa pemrograman Java menyediakan cara untuk mengelompokkan variabel dengan tipe data sejenis dengan menggunakan array. Hanya saja dalam pemrograman modern, tipe data array sering dirasakan kurang fleksibel karena harus mendeklarasikan jumlah data di awal. Array dalam Java. Array dapat menggunakan dalam Java. Tahap pertama yang harus dilakukan adalah deklarasi menggunakan cara sebagai berikut, yaitu tipe data identifier atau kurung kotak, new tipe data, jumlah data. Tipe yang ingin digunakan dan dapat berupa kelas. Identifier, nama variabel yang ingin dijadikan array, atau tambahkan kurung kotak untuk memberitahukan kompiler bahwa variabel tersebut adalah array. New atau jumlah data. Perlu dibedakan antara kunci new yang digunakan pada array dan new yang digunakan pada instansi kelas pada array. New diikuti dengan tipe data dan jumlah data yang diapit kurung kotak, sedangkan pada instansi kelas new diikuti nama kelas dan kurung biasa. Jika terdapat parameter, perlu ditambahkan juga. Setelah deklarasi, tahap selanjutnya adalah menggunakan array tersebut dengan mengakses identifiernya menggunakan indeks tertentu seperti dijelaskan sebelumnya. Kelemahan dari array konvensional adalah ukurannya harus sudah ditentukan pada waktu deklarasi. Jika tipe data array ini digunakan untuk menyimpan data yang ukurannya tidak dapat ditentukan, sebenarnya ada beberapa kelas yang masuk dalam consolation ini, antara lain list, ArrayList, rseed, treeseed, dan lain sebagainya. Pada artikel ini, implementasi tipe consolation yang akan dijelaskan pada hanya ArrayList saja. Import. Untuk dapat menggunakan ArrayList, kita harus mengimport dari Java util ArrayList. Jika tidak komplit, tidak akan mengenali kelas tersebut. ArrayList. Tipe data yang digunakan juga bisa berupa kelas. New ArrayList. Karena ArrayList adalah sebuah kelas, maka new pada bagian ini bisa kita anggap sebagai instansi yang diinstansikan adalah ArrayList dengan tipe data yang diinginkan. Setelah dideklarasikan ArrayList, kita dapat menambahkan data pada ArrayList dengan menggunakan identifier atau add data, dan mendapatkan data yang telah disimpan dengan menggunakan identifier get atau index. Yang kedua, perbedaan array konstan, array asosiatif, dan array multidimensi. Array konstan yaitu nilai yang terkandung di dalam sebuah array
dan dapat bernilai konstan, artinya nilai-nilai tersebut tidak dapat diubah. Untuk melakukan hal tersebut, kita harus mendeklarasikan array bersangkutan dengan kata kunci const. Array asosiatif. Ia adalah suatu array di mana key atau kuncinya bukan berupa indeks integer yang dimulai dari 0, akan tetapi menjadi key-nya adalah suatu teks berupa tipe data string. Oleh karena itu dinamakan array asosiatif. Array multidimensi. Array dua dimensi adalah array yang terdiri dari dua buah subscript, yaitu baris dan kolom. Bentuk array dua dimensi dapat berupa matrik atau tabel. Array yang memiliki lebih dari satu dimensi disebut dengan array multidimensi pada MATLAB. Sebagian besar operasi yang dilakukan pada MATLAB. Soal yang ketiga yaitu membuat program. Kemudian kita jalankan, yaitu run. Kita pilih main, dan hasilnya atau outputnya adalah yang ini. Data mahasiswa 132, 133, 134, 113. Inisialisasi variabel data mahasiswa. Tampilan nilai variabel data mahasiswa yaitu print data mahasiswa 132, 133, 134, 113. Pada contoh program kita membuat kumpulan data berbentuk array dengan dimensi 2x3, terdiri dari 2 baris atau 2 kolom, dan masing-masing kelompoknya ada 3.
Kalau dikonversikan menjadi tabel, akan ada 2 baris dan 3 kolom. Baris pertama diisi oleh data 132, 133, dan 134. Sedangkan baris kedua diisi oleh 1, 1, dan 3. Untuk kolom, pada kolom pertama diisi oleh 132 dan 1. Sedangkan kolom kedua diisi oleh 133 dan 1, dan kolom ketiga diisi oleh 134 dan 3. Oke, ini adalah program untuk nomor 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kurangnya atau ada terjadi kesalahan. Mohon dimaaf.